Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kembali lagi ya, anak-anak semuanya, kita di sini untuk belajar fisika. Apalagi sekarang waktunya itu habis duhur belajar fisika, ngantuk, hilangkan, kita refreshing. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke belajar, itu kayak untuk memimpin doanya. Ya Pak, siap. Sebelum belajar, mari kita berbaca doa dalam hati. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Ya. Kita kan tadi udah baca doanya, udah duhur gitu artinya malah. Nah, sekarang kita pertama-tama absen dulu ya. Bapak absen dulu yang pertama. Oke. Sini kita absen dulu. Yang pertama itu ada Albar Gofarota. Hadir. Yang kedua ada Aldi Ripaldi. Hadir. Terus di sini ada Dudi Asyidik. Hadir. Dudi ada. Terus yang keempat Dwi Putra. Hadir. Oh, ada. Ini selanjutnya ini nih yang jarang hadir nih. Mana nih? Ferdinand. Hadir Pak. Allah, dari kemarin udah pernah datang ini. Ini dari Alpa terus ini udah 2 kali nih Alpa nih. Nanti habis ini datang ke ruangan saya ya. Coba siap Pak. Mabar Mobile Legend. Udah, oke. Nah. Terus ini cewek nih. Namanya Hilda. Oh, Hilda ada. Terus ini Intan. Hadir. Nah, Giro. Terus ini Mutiara. Hadir. Oh, ada. Putri Gina. Hadir. Oh, ada. Wih, ini nih yang berprestasi ini. Fadila. Hadir Pak. Oh, bagus. Ini berprestasi. Bagus. Terus yang selanjutnya ada ini Rifadia. Hadir. Nah, Lina. Hadir. Iya. Nah, ini yang terakhir ini. Ini itu Yusuf Abdurrahman. Hadir Pak. Oh, mantap. Ini vokalis ini. Ya. Nah, sini kita sudah absennya. Sebelum itu, sini kita akan sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baik kita merefleksikan diri, yaitu adalah kita membahas materi sebelumnya minggu kemarin kan. Nah, di sini minggu kemarin itu kita membahas mengenai optik. Nah, minggu kemarin kita membahas mengenai optik, yaitu adalah penjelasan awal mengenai alat-alat optik. Ya, penjelasan awal mengenai alat-alat optik. Nah, terus selanjutnya kita kan kemarin mengenal apa sih ya itu kamera, apa itu yang disebut kacamata ataupun cermin kan yang selalu ada di sekeliling kita, itu memiliki dampak positif pada kehidupan kita sehari-hari. Seperti contoh pada cermin, kita kan menggunakan cermin cekung itu buat apa sih? Cermin cekung itu bisa kita buat untuk membuat benda yang jauh itu terlihat. Nah, itu kan bisa ya. Nah, ataupun ketika kita membuat cermin cekung, kalau cermin cekung itu biasa kita gunakan itu pada motor itu ya. Ataupun kalau cermin cembung itu biasa kita gunakan di sekitaran perempatan atau pertigaan jalan. Buat apa sih? Itu untuk menghindari kecelakaan kan. Nah, itu menggunakan cermin. Nah, terus ada kacamata. Kacamata itu gunanya apa sih? Nah, di sini kacamata itu banyak beragam. Seperti contoh di sini kan ada yang pakai kacamata ya. Nah, di sini ada yang pakai kacamata. Nah, pasti di sini memiliki minus atau ibarat sebut kasarnya itu penyakit matanya itu beda-beda. Seperti contoh di sini pasti ada yang mempunyai penyakit mata silindris, ada juga yang mungkin minus kayak minus 2,5 kayak gitu kan. Tapi ada juga teman bapak itu yang minusnya itu sampai minus 7. Itu minus 7 hampir buta itu katanya. Ya, itu udah suka main HP katanya, suka main Mobile Legend. Gimana itu teman ya?
Nah, itu salah satu contoh penyakit mata ya. Nah, ada juga yang disebut dengan mata tua. Mata tua itu atau biasa kita tahu itu adalah mata plus, yaitu di mana kita itu tidak bisa jelas melihat benda yang dekat. Nah, contoh kayak kalau mata plus, mata tua itu kita itu kalau melihat benda dekat, bukan mata tua, mata ini yang positif itu, bila kita melihat benda dekat itu kita itu tidak jelas, namun kita melihat benda jauh itu kita itu jelas. Jadi perbedaan antara mata minus dengan mata plus itu bisa kita bedakan, yaitu adalah dimana kalau mata minus itu kita itu tidak dapat melihat benda jauh, paling maksimal itu kita itu hanya dapat melihat antara 2 sampai 1, 2 atau 3 meter. Selebihnya kita itu akan mungkin pusing atau tidak jelas untuk melihatnya. Nah, itu tuh kalau di dalam fisika itu tuh bisa dijelaskan, yaitu adalah bila mata minus maka jarak terjauhnya itu adalah minus terhingga. Maksudnya dari minus terhingga itu apa sih? Maksud dari kata minus terhingga itu adalah, jadi si matanya itu dia itu tidak dapat melihat secara maksimal atau secara ibarat kata mas secara tak terbatas, itu enggak, itu disebut dengan mata minus. Itu mempunyai mata minus ya. Namun mata minus itu dia itu kalau melihat benda dekat itu dia itu akan ini, kalau dia itu melihat benda dekat itu dia itu akan jelas. Nah, itulah perbedaan dengan mata plus. Mata plus itu bila kita melihat benda secara dekat itu kita itu tidak jelas, namun kita melihat benda secara jauh itu jelas. Maka bisa kita artikan adalah perbedaan dari mata plus dan mata minus. Oke? Nah, itu sebagai gambaran awal ya, gambaran awal. Sebagai stimulus lah, takut kalian lupa ataupun yang sejenisnya ya. Nah, di sini kita itu akan membahas salah satu alat dari optik, yaitu adalah loop. Apa sih loop? Apa sih kegunaan loop? Oke, kita akan menjelaskannya pada materi inti. Nah, oke. Sekarang kita akan masuk ke materi tentang bagaimana sih tentang kerja loop ya. Ke yang lain, tolong perhatikan refresh uang pemikiran untuk yang makan kayak beresin aja gampang. Oke. Nah, sekarang kita masuk ya. Nah, di sini kan kita itu kan kita itu nih ya, gimana sih kinerja loop? Di sini kita itu membuat nih ada nih garis. Nah, di sini itu kita itu ada nih garis ini. Apa sih ini itu jadi plus itu apa? Jadi ini itu pembagi antara ibarat kata mata dengan benda ya. Oke. Nah, contoh loop itu selalu berada di ruang ya, benar, ruang 1. Loop itu selalu berada di ruang 1. Nah, contoh kita beri ini ya. Dari loop itu benda itu berada pada ruang pertama. Nah, kita kasih di sini ya benda. Set. Nah, benda sudah benda. Nah, ini benda dari ruang pertama. Terus bagaimana lagi? Nah, kayak gini ya. Ini kayak saya. Nah, kalau udah gini gimana? Nah, ini tuh jatuh di ruang pertama. Oke, nah, lupa lah ya, kurang bagus. Bapak juga bisa gambar, karena Bapak bukan besar sini. Oke, nah, terus ini apa? Nah, benda ini pun ya, nanti itu akan jatuh. Ingat jatuh. Akan jatuh di titik pusat. Set. Nah, setelah itu, maka dia itu benda itu kayak ini. Saya ini ya. Nah, sudah seperti ini bagaimana? Nah, hasilnya adalah seperti ini.
Nah, kita kembali lagi kerja apa sih yang dilakukan loop itu adalah membuat benda yang kecil itu menjadi besar. Ya, ingat ya, kita itu membuat benda itu yang kecil menjadi besar. Contoh kayak gini. Ini sok gambar dulu ya, gambar dulu. Foto lah, jangan gambar lama. Ya, hapus. Nah, maksudnya itu ya. Jadi atau ibaratnya kata bisa kita perjelas lagi bahwa benda yang dekat dengan kita itu apa? Benda yang berada pada dekat kita, maka kita itu memiliki cara pandang itu adalah sudutnya itu besar. Contoh kayak gini ya. Ini garis lurus. Ini kita. Jadi kalau ada yang kita membuat ini jangan tersinggung ya, karena membuat kayak gini. Oke. Nah, terus ada benda di sini. Benda di sini. Nah, otomatis jaraknya itu bakal kayak gini. Nah, kenapa? Karena bendanya itu jauh. Contoh kayak gini ya. Di belakang kalian itu ada sapu. So kalian yang depan kamu lihat sapu itu kecil atau gede? Ya jangan ikutin aslinya, maksudnya dari pandangannya. Sapu lihat kecil kan? Nah, coba kamu ambil pulpen, deketin dekat mata kayak gini. Itu pulpen kecil atau gede? Kalau dari pandangan gede kan? Nah, kenapa bisa terjadi? Itu karena jarak pandang kita dengan pulpen itu dekat, otomatis sudut pandang yang diberikan pada mata kita kepada pulpen itu besar kayak gini. Kayak gini ya. Nah, jadi jarak pandang si pulpen karena dekat dengan kita itu lebih besar. Contoh kayak gini ya. Di depan kalian itu ada mobil besar, ada mobil angkot. Nah, kalian gunakan tangan kayak gini. Nah, tangan kalian kalau kayak gini itu lebih besar dari angkot. Kenapa? Nah, itu yang disebut dengan tadi bahwa pandangan sudutnya itu lebih besar ketika benda itu dekat dengan mata, bahkan bisa menutupi angkot tersebut. Itulah yang disebut kita tahu dengan ilusi optik. Memang optik itu bervariasi ya. Nah, itu pandangannya. Oke. Sekarang kita akan membahas mengenai akomodasi ya. Oke. Semuanya dapat perhatikan dengan seksama lagi. Pressing dulu. Tadi udah mengenai permasalahan awal yang bikin pusing kalian terus yang tadi. Sekarang kita akan membahas mengenai akomodasi. Oke. Nah, akomodasi itu dulu ada dibagi berapa? Kalian tahu? Pusing kan? Kalian makan sih. Nah, jadi itu akomodasi pada waktu itu kita akan dibagi 3. Pertama kita mengenal mengenai adalah akomodasi tertentu ya. Di sini kita akan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai akomodasi tertentu. Apa sih akomodasi tertentu? Jadi akomodasi tertentu itu dimana cara pandangnya itu adalah tertentu gitu ya. Oke, sini kita ketahui ya bahwa akomodasi tertentu itu adalah dimana S di sini itu adalah PP. Oke. Oh iya, bukan salah. Tapi M di sini adalah PP itu apa? Pulang pergi? Ya, iya. Oke. Kita ganti PP itu adalah jarak terdekat. Jadi dalam akomodasi tertentu itu PP itu adalah jarak terdekat, bukan pulang pergi ya, pemuan kosan. Di sini kita juga ketahui apa sih akomodasi tertentu itu mengenai kan tadi kita sudah ketahui ya mengenai pada gambaran tadi di mana sih terjadinya loop itu ya yang pada pandangan kita yang dimana S2 itu adalah kita dan yang satu itu adalah di mana bagaimana benda itu berada. Nah,
X itu adalah bayangannya, gitu ya, bayangannya. Oke, di sini kita juga mengetahui bahwa akomodasi tertentu itu di mana jaraknya itu adalah tidak terhingga. Nah, tidak terhingga ya. Otomatis persamaannya itu adalah M sama dengan PP per F ditambah PP min X. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, ini untuk tentang akomodasi tertentu. Nah, ini ya tentang dari akomodasi tertentu. Ini tentang akomodasi tertentu itu ini persamaannya. Terus ada juga yang bertanya, Pak, gimana sih kalau ada XT itu nih? Nah, oh iya lupa, ini itu bukan PP ya, salah, tapi X. Nah, itu X ya. Sini itu X. Nah, terus gimana kalau ada yang si X AC-nya itu X-nya itu minus? Oh, bukan berarti. Nah, jadi itu benar tadi itu PP. Yang ini itu adalah X. Nah, gimana Pak kalau X AC-nya itu adalah gimana? Jarak pandang dengan bayangan. Bayangan itu adalah hasil dari pembesaran loop tadi itu. Bagaimana sih Pak kerjanya? Gimana sih ini bisa dibuktikannya? Nah, saya bertanya kayak gitu ya. Gimana? YouTube. Kalian mah bingung, soalnya kalian baru beres duhur. Itu gimana sih? Itunya? Nah, begini ya. Oke. Itu terjadi ketika bila ini itu kayak gini. Pakai ya. Ini adalah akomodasi tertentu. Nah, akomodasi tertentu itu akan seperti ini ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah kita akan membahas mengenai akomodasi maksimum. Sini kita ada akomodasi maksimum. Nah, di sini kan kita itu mengetahui ada akomodasi maksimumnya. Kita jelaskan itu adalah di mana kita itu mengetahui akomodasi maksimum itu adalah S sama dengan PP. Maka persamaannya itu mirip dengan yang atas, yaitu adalah di mana M sama dengan PP per F ditambah PP ini PP. Nah, karena di sini PP dan nilai sama, otomatis kita itu akan merubahnya menjadi positif ya. Kita akan merubahnya menjadi positif. Ingat, nah ketika kita merubahnya menjadi positif, maka persamaannya yaitu adalah M sama dengan PP per F ditambah PP per PP itu sama juga dengan 1. Ya. 1. Oke. Nah ini yang disebut dengan akomodasi maksimumnya. Kita ketahui kita ada akomodasi tertentu dan akomodasi maksimum. Nah yang terakhir yang kita akan bahas itu adalah yang akan kita bahas itu adalah mengenai akomodasi minimum yang terakhir. Akomodasi minimum ini yang terakhir, di mana akomodasi minimum itu adalah S-nya itu adalah tak terhingga ya itu, maka persamaannya itu adalah M sama dengan PP per F ditambah PP ini tak terhingga infinite. Nah, kok pada infinite? Gimana cara menghitung infinite? Nah, kalian itu bingung kan gimana cara menghitung infinite? Nah, benar. Gimana cara menghitung infinite? Ada yang bisa menjawab? Semua benda yang dibagi dengan tak terhingga maka akan menghasilkan nilai benar. Akan menghasilkan nilai 0. Maka persamaannya itu yaitu adalah M
PP buat N ditambah 0. Ini adalah akomodasi minimum yang terjadi apabila kita semua bagi dengan ini, kita masukkan 0. Nah, ini ya penjelasan secara singkat. Kenapa singkat? Karena kita akan melakukan praktik, melakukan uji loop. Hanya saja kita akan menggunakan loop sederhana. Ya, kita akan membuat loop sendiri dengan bohlam lampu lepas. Itu adalah menggunakan lampu pijar bekas. Oke, yang sudah Bapak suruh kemarin bawa lampu pijar bekas dan juga air banyak sekolah, nggak perlu beli. Terus disuruh juga bawa tutupnya kan di atas, boleh pakai kresek, boleh pakai apa gitu ya, benda-benda yang memang tidak menyerap air. Terus kita bisa mengikatnya. Oke, kita akan uji langsung ke nih, sini Bapak sudah dapat yang tadi Bapak bilang, yaitu adalah lampu gitu ya. Nah, itu lampu bekas. Sebenarnya Bapak nggak tahu bekas sih, masih baru, cuma Bapak ambil aja di rumah. Tanpa kasih tahu takutnya di mana ini. Di sini Bapak telah ngasih lampu tuh ya kan, si lampu itu di sini itu dilepas. Nah, pertama si lampunya itu dilepas ya. Si daya kayak gitunya, si resistor dan yang lain bagian dari lampunya kita lepas. Nah, kita isi air saja secara penuh seperti ini. Nah, terus kita atasnya kasih ini aja penutup. Buat apa sih? Biar nggak tumpah lah, kayak botol udah ditutupin tumpah. Terus kita kasih karet buat penahannya. Oke, sudah itu kita coba praktik. Nah, gimana sih? Sebelum itu kita praktik, kalian coba buat dulu seperti ini ya. Bapak kasih waktu sih, kalian bikin dulu ya. Nanti kita praktek sama-sama. Nah, udah Bapak kasih waktu tadi. Di sini kita akan mencoba apa sih penemuan ini ya, penemuan yang sangat brilian. Nah, bisa kita coba nih, kayak gini nih. Ini adalah himbauan untuk COVID, contoh ya. Nah, ini kita lihat tuh. Apabila, nah, tuh bisa kita lihat bahwa si lampu ini bisa menjadi sebuah kaca pembesar. Nah, lampu ini itu bisa kita buat menjadi kaca pembesar ya kan. So, kalian coba masing-masing kelompok yang kemarin kita buat itu. Nah, gimana? Kenapa bisa? Bahwa kinerja dari lampu ini ketika kita diberikan air itu, kita itu akan menyamai cermin. Ya, cermin semua. Itu dimana benda yang kita lihat dari kecil akan menjadi besar. Nah, ini kan dari efek cahaya ya. Gimana Pak kalau kita gelap ya? Pertanyaan apa itu kalau kita melihat dalam gelap memang agak kelihatan. Jadi usahakan kita untuk melihatnya dalam keadaan terang, istilah itu ya. Nah itu makanya ketika kita aku bingung gimana sih caranya buat kaca pembesar, tapi kan aku tidak punya kaca pembesar. Nah, kita bisa menggunakan percobaan ini. Bisa kita gunakan bola lampu. Terus ada yang bilang, gimana sih, aku kan tidak punya bola lampu. Ya gampang, kita buat aja menggunakan plastik dari botol. Nanti Bapak akan kasih tahu caranya. Gimana sih cara membuatnya dari plastik botol? Nah itu pun sama kinerjanya, cuman agak lebih ribet gitu. Ini akan pakai, bisa kita buat di rumah kan, bisa kita desain ini, bisa isi dengan lampu, dengan resistor, dengan yang lainnya yang akan menyebabkan si lampu ini akan menjadi lampu biasa. Nah, seperti itu kinerja sederhana dari ini itu ya. Nah, ini itu adalah praktik dengan secara sederhana. Gimana cara loop ini kinerjanya itu bagaimana secara langsung kan, secara langsung. Nah, contoh kayak gini, kita dekatkan si benda ini dengan loop itu. Nah, benda ini kan, coba lagi, benda ini kan semakin besar. Karena apa? Karena benda itu ketika kita mendekatkannya dengan huruf yang kecil gitu, kenapa bisa besar? Karena kan jaraknya dengan ini itu dekat. Seperti yang Bapak bilang tadi, benda kecil pun ketika kita dekatkan dengan mata akan besar dibandingkan benda yang besar tapi jauh, itu akan kelihatan kecil. Ini yang dimaksud dengan loop. Sebenarnya kita itu tahu, kita itu paham mungkin
kita itu sering melaksanakan itu setiap hari. Hanya saja kita itu tidak mengetahui ini itu konsepnya bagaimana, kinerjanya bagaimana dan lain-lainnya. Nah di sini kita akan memperjelasnya itu adalah itu adalah salah satu dari kinerja loop. Salah satu dari kinerja loop. Nah itu adalah pandangan kita. Jadi intinya semua itu kembali lagi kepada optik, di mana loop kaca pembesar ini akan bekerja apabila kita itu menggunakan mata ya baik. Jadi seperti itu. Kamera pun sama kan, kamera pun kinerjanya sama apabila menggunakan mata. Jadi intinya semua itu kembali kepada mata, dan mata itu adalah salah satu bagian terpenting dari optik. Nah, sebelum kita menyelesaikan materi ini, tapi kita harus tahu dulu ya. Bapak kasih tahu dulu secara singkat mengenai ini. Kita biar kita itu tidak lupa dengan namanya sejarah, ataupun kita tidak lupa apa itu yang dinamakan apa sih ilmuwan, apalagi ilmuwan muslim. Nah, ilmuwan muslim pertama yang mengetahui atau menemukan optik itu bisa kita ketahui adalah Ibnu Al-Haytham, atau yang sering orang luar negeri sebut adalah Al-Hayzen. Yaitu adalah bapak optik pertama dunia yang menemukan kinerja optik, bagaimana kinerja mata, menjelaskan bagaimana secara rinci mengenai optik, retina dan lain-lain. Nah, terus beliau pun membuat sebuah karya yang disebut dengan kamera obscura. Yaitu apa sih kamera obscura? Di zaman dulu itu beliau itu melihat sebuah fenomena gerhana, hanya saja beliau tidak dapat menggambarkan, membuktikan secara real itu gambarnya bagaimana fenomena tersebut. Maka beliau dengan temannya waktu itu memikirkan sebuah alat, bagaimana alat ini dapat menangkap benda. Nah, terjadilah yang disebut dengan kamera obscura. Kamera obscura ya, itu adalah kamera pertama yang dibuat di dunia. Itu apa ya, pada 1000 tahun yang lalu, sekitar pada tahun 900 akhir abad 10 ya, akhir abad 10 itu kamera tersebut dibuat. Itu pemikiran luar. Maka kita itu harus contohnya itu, bahkan saya nggak bisa buat kamera, bahkan saya nggak bisa. Saya itu nggak buat kalian buat kamera, tapi kita itu harus memikir bahwa kita itu harus berpikir kritis. Kedepannya kita harus bagaimana? Kita kedepannya kalau ada masalah, kita itu harus dihadapinya bagaimana? Itu kembali kepada kalian. Berpikir kritis bagaimana cara kita menghadapi masalah tersebut, bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut. Nah, itu kembali lagi kepada kita untuk memberikan jalan keluar dari masalah itu. Nah, kalau contoh ini gambar kecil, bagaimana cara kita mengatasinya? Ya, kita salah satunya adalah bisa menggunakan loop. Kalau kita nggak punya loop, kita dapat membuat loop kita sendiri. Lupa bagaimana sih caranya kita kalau capek gitu, kalau bekerja mata kalian itu kan gitu. Nah, kita dapat melakukan kinerja mata, itu olahraga mata, yang lain-lain gitu kan. Kita itu untuk membuat matanya lebih sehat. Nah, oke, sekarang kita pada penghujung pertemuan kali ini ya. Oke, semangat walaupun pikiran sedang ngantuk atau apapun yang gak apa-apa. Yang penting materi yang Bapak sampaikan tadi itu ada yang masuk. Buat apa sih preferensi kita ke depan biar gak blank-blank amat lah soal apa sih pengetahuan. Bapak gak jago soal apa sih, tapi Bapak jago soal pengetahuan biar gak blank-blank amat gitu soal pengetahuan ya. Nah, oke, sebelum kita menutup pertemuan kali ini, kita akan melaksanakan tugas. Di sini kita akan memberikan tugas. Tugasnya lebih simpel. Pasti tugasnya itu adalah kalian itu melakukan praktikum di rumah. Ya. Pak, kok kenapa gak di sini? Pak, kenapa gak di sini? Ya kan waktunya. Kecuali kita minggu depan boleh. Cuma kalian melakukan praktikum secara sederhana di rumah menggunakan kelompok yang sudah Bapak buat tadi. Itu adalah kalian lakukan praktikum. Di mana apa sih perbedaan ketika kita membuat loop dengan pump, loop asli ataupun nanti Bapak kasih tahu dengan loop yang menggunakan apa sih perbedaannya, kekurangan, kelebihan. Itu ya, itu praktikumnya nggak usah pakai apa sih namanya perhitungan, enggak, karena kalian tuh pusing soal perhitungannya ya.
oke sama psikoterapis. Nah, itu ya. Nah, sebelum kita menutup pertemuan kali ini ada sedikit kata, yaitu adalah tetap semangat untuk belajar, jangan pernah melupakan soal itu pengetahuan, di mana kita itu harus selalu ingat tentang untuk mengetahuinya, walaupun memang disebut bingung ya fisika. Bahkan fisika itu bingung, gimana sih cara kita menghadapinya? Ya itu gak apa-apa kalian bingung soal fisika, tapi kalian jangan bingung soal pengetahuannya. Banyak yang bisa kalian ambil dari pengetahuan. Contoh tadi lu, ini mengatasi benda kecil, pakai lu laptop kan? Itu salah satu penggunaan fisika. Oke? Nah, sebelum kita menutup pertemuan kali ini, kepada kalian jangan lupa ya, tugasnya nanti kumpulkan di file, di RAM, video maupun foto. Nanti kirim ke bapak. Iya sih. Kalau bisa di zip di sini aja zipnya ya. Kalau nggak ngerti YouTube, nggak ngerti teknologi. Oke, jangan lupa untuk tugasnya. Sampai bertemu di depan dan bahas tetapi sekalian yang selanjutnya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.